Teman-teman pendengar RTI, apa kabar? Salam sehat, bergabung kembali di acara Taiwan Dewasa ini bersama saya Mina Chandra yang akan berbagi informasi seputar Taiwan. Informasi kali ini cukup menarik berkaitan dengan kepedulian atau perhatian dari para seniman kepada anak-anak di Pingtung. Dan mereka yang memiliki sebuah seni pertunjukan dikemas dalam cerita teater yang menggugah imajinasi anak-anak. Teman-teman, hari ini Anda sekalian diajak untuk mendengarkan informasi ini bersama-sama. Kelompok teater yang bergabung dalam Paper Windmill dari Pingtung, di mana mereka telah mementaskan teater cerita pada pertengahan Juni 2026, letaknya ada di Perpustakaan Kabupaten Pingtung. Kemudian salah satu lakon dari seni pertunjukan tersebut yang bertajuk Petualangan di Kerajaan Fenyuan. Fenyuan ini adalah sebuah kudapan atau makanan yang terbuat dari tepung tapioka. Mungkin kita juga bisa menyebut sebagai petualangan di kerajaan tapioka, dan di mana ceritanya cukup unik yang diadopsi dari benda-benda atau perabot-perabot sehari-hari, sehingga anak-anak yang ikut menyaksikan cerita teater ini mereka sangat terpikat, langsung tertawa begitu melihat sandal jepit biru putih yang diperankan sebagai raja, dan di mana cerita ini juga membuka imajinasi anak-anak. Dari keterangan pers yang disampaikan, kelompok teater Paper Windmill ini mengatakan cerita petualangan di kerajaan Fenyuan atau kerajaan tapioka ini mengisahkan Gulliver adalah seorang yang gemar berpetualang memasuki kerajaan tapioka yang cukup misterius dan fantastik, dan di mana dari perabot yang digunakan adalah benda-benda sehari-hari yang cukup akrab dengan anak-anak diubah menjadi karakter yang penuh dengan kejutan di atas panggung. Selain ada sandal jepit biru putih yang dijadikan atau berperan sebagai raja, masih ada gagang telepon atau juga alat pemukul listrik nyamuk dan juga hair dryer atau pengering rambut dan lain-lain. Benda-benda ini tampil di atas pentas atau panggung, dan di mana cukup mendorong anak-anak menemukan kreativitas dari kehidupan sehari-hari. Selain itu masih ada karya lain, yaitu lakon yang berjudul Shi Zhi Da Shen Gui atau bisa diartikan sebagai 4 kura-kura agung yang menceritakan tentang Yu Huang Tati atau Kaisar Gyoka yang mengutus 4 ekor kura-kura dewa yang diberi nama Fu yang artinya berkah, lalu Lu rezeki atau kemakmuran, Shou panjang umur, dan Si atau kebahagiaan untuk bersama-sama menopang langit tersebut. Dan mereka tadinya adalah bersaudara sehidup semati karena bertengkar yang menyebabkan langit menjadi miring ketika langit dan bumi menghadapi krisis keruntuhan. Bagaimana para dewa bekerja sama untuk mengatasi masalah tersebut atau kesulitan yang dihadapi. Dan kisah ini diceritakan dengan cara yang lebih humoris dan penuh imajinasi bagaikan dongeng, di mana bertujuan untuk membimbing anak-anak untuk merenungkan pentingnya kerjasama dan toleransi. Sudah tentu seni pertunjukan ini sangat menarik perhatian anak-anak. Kemudian bagaimana dengan pendapat dari kelompok yang memerankan cerita teater ini? Anggota kelompok Paper Windmill Pingtung yang bernama Ni Yixuan mengatakan bahwa ini merupakan pertama kalinya di mana mereka mencoba memberikan pertunjukan boneka. Selain mereka yang harus menguasai akting karakter, mereka yang juga harus memberikan kehidupan dan emosi pada boneka yang mereka perankan secara bersamaan. Dan tentunya ini juga merupakan cobaan atau ujian besar bagi keterampilan akting. Pemeran Gulliver yang bernama Jiang Wenjie berpendapat bahwa ini juga menjadi tantangan bagi dirinya yang cukup besar yang datang dari interaksi langsung dengan anak-anak. Ia yang harus menyesuaikan cara berakting sewaktu-waktu dengan situasi kondisi di lapangan atau ritme yang ada berdasarkan reaksi yang ada di tempat. Direktur Teater Paper Windmill
Ren Qianchen yang mengatakan bahwa nilai dari rencana pengembangan dan pembudayaan seni pertunjukan Pingtung tidak hanya terletak pada melatih aktor, tetapi juga berharap melalui pengalaman pelatihan dan praktik jangka panjang, bakat lokal dapat meningkatkan kemampuan pertunjukan teater yang beragam, serta membawa seni pertunjukan ke dalam komunitas, sekolah, dan juga keluarga. Kedepannya dari teater Pepper Windmill ini, mereka juga akan terus mengembangkan lebih banyak karya orisinal milik Pingtung, mengharapkan agar seni tidak hanya ditampilkan di atas pentas saja, tetapi seni juga menjadi bagian sehari-hari dalam pertumbuhan anak-anak. Dari teater Pepper Windmill ini yang juga berpegang pada slogan, selagi masih ada orang yang membutuhkan teater, maka Pepper Windmill akan hadir di tengah-tengah mereka. Bagaimana menurut teman-teman setelah mendengarkan slogan dari Pepper Windmill ini? Pandangan teman-teman terhadap seniman atau juga karya seni yang sebenarnya juga sangat melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini Amina juga mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan teater Pepper Windmill ini. Mungkin kita juga lebih mengetahui apa yang menjadi misi visi dengan berdirinya Pepper Windmill ini. Nah, pada bulan November 1992, pendirinya adalah Li Yongfeng, di mana beliau mengumpulkan sekelompok anak muda yang penuh dengan semangat menyukai seni teater, serta mengajak anak-anak untuk bersama-sama mereka bergabung dalam kelompok teater Pepper Windmill ini dan dibentuk dalam sebuah teater. Dan ia juga mengundang beberapa pakar sebagai konsultan kreatif, di mana dengan keyakinannya dengan pendirian ini, ia juga mengatakan bahwa biarkan angin bertiup, berjalan menghadap angin ke depan. Dan dari Pepper Windmill ini seakan-akan menunjukkan bahwa teater ini bertujuan untuk menyebarkan kreativitas dan imajinasi dalam teater anak-anak. Dan di mana dari pendirinya, Mr. Lee juga yakin bahwa anak-anak sangat membutuhkan teater anak-anak dan Taiwan membutuhkan teater anak-anak Taiwan. Dan ia juga menuliskan bahwa Pepper Windmill akan memimpin anak-anak memasuki dunia seni yang luas, tumbuh dengan jiwa seluas alam, serta harapan ke atas untuk kehidupan dan penghidupan. Dan menetapkan visi misi pendirian Windmill ini adalah berkarya sampai setiap anak di Taiwan bisa menonton teater anak-anak. Pada masa tersebut, minat menonton pertunjukan teater bisa dibilang masih kurang berkembang dan Pepper Windmill berpendapat bahwa seni itu penting, tetapi dalam mempromosikan teater perlu dipertimbangkan apakah ada orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu selama bertahun-tahun selain menciptakan mementaskan karya dibentuk dalam drama besar tahunan, Pepper Windmill juga menyelenggarakan berbagai kegiatan dan sudah banyak tak terhitung. Dan adalah pertunjukan keliling sekolah, pelatihan guru, dan juga sempat mendirikan studio kreativitas anak-anak untuk menyelenggarakan kursus teater anak-anak sendiri, di mana tujuannya adalah memperkuat fondasi teater. Teman-teman, dapat kita sadari untuk membuat karya sangat tidak mudah, apalagi untuk mempromosikan atau sampai karya tersebut diterima oleh masyarakat luas. Terkadang karya tersebut mungkin cocok untuk kelompok masyarakat A, tetapi tidak cocok untuk masyarakat kelompok B, C, dan lain-lain. Sudah tentu memerlukan upaya agar tujuan dari sebuah karya tepat sasaran. Nah, seperti yang disampaikan dari Pepper Windmill ini, mereka akan hadir ketika dibutuhkan. Dan di mana dari Pepper Windmill sendiri juga bekerja sama dengan Dewan Pengembangan Seni dan Budaya yang saat ini juga telah menjadi Kementerian Kebudayaan untuk menyelenggarakan beragam rencana promosi teater remaja yang telah berlangsung selama 10 tahun berturut-turut, bertujuan untuk membina generasi baru agar mereka juga menjadi SDM berbakat dalam seni teater. Ya teman pendengar, demikianlah informasi Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Dan Amina pamit dulu, kita bersua kembali pekan mendatang.